Hai para kules, apa yang paling menyakitkan dari Barca saat ini? Bukan kalah dari PSG, bukan pula kalah 4-1 dari Sevilla. Melainkan, ini tentang mencintai arti sebuah logo Barca, tapi lupa apa artinya. Itulah yang saat ini saya bahas dalam video ini. Topik terbesar di Barca bukanlah perekrutan baru atau revolusi taktik, melainkan rasa sakit yang meresap diam-diam, pertandingan demi pertandingan, sampai Anda bahkan tak bisa meraihkan gol tanpa bertanya-tanya. Apakah ini benar-benar Barcelona? Jujur saja, 2 kekalahan dalam sepekan dari PSG dan Sevilla amat memprihatinkan. Dan tiba-tiba semua suasana di era baru Hansi Flick ini terasa berat. Melawan PSG, mereka benar-benar berjuang. Lihatlah Lamine Yamal. Ia kembali dari cedera meski belum sepenuhnya fit. Namun, ia tampak kesulitan berhadapan dengan Nuno Mendes, yang memang bek kiri terbaik saat ini. Kemudian, Gonzalo Ramos membunuh harapan di masa injury time. Dan kemudian, laga tandang melawan Sevilla. Skor akhir lebih menyakitkan, karena selain kalah, posisi singgasana mereka juga tergusur oleh rival abadi Real Madrid. Tapi yang kami lihat justru tim ini seperti tampak lelah, tidak bersemangat, dan terputus dari esensi yang membuat klub ini istimewa. Saya tahu, 7 pertandingan dalam 22 hari itu melelahkan. Tapi ini bukan hanya tentang kelelahan, melainkan ini tentang intensitas, tentang arti mengenakan seragam merah biru blaugrana. Tim sebesar Barca memang bisa kalah, dan kita semua pernah melihat sebelumnya. Tapi ketika kalah tanpa semangat, itulah pembunuh sebenarnya. Anda juga bisa melihatnya dari angka-angka. Pedri, yang rata-rata menyentuh lebih dari 110 sentuhan per laga, kini hanya menyentuh 64 sentuhan. Bukan karena ia malas, tetapi karena tim tidak bergerak untuknya. Tidak ada koordinasi, tidak ada ritme. Gaya khas Barca tidak ada. Dan jika Anda cukup lama menonton, Anda tahu persis apa yang saya maksud dengan itu. Semenjak Hansi Flick datang, gaya Barca bukan lagi tiki-taka yang tanpa tujuan, melainkan itu kendali, niat, dan keberanian. Melawan Sevilla, koneksi itu hilang. Sekarang lihat, saya tidak akan ikut-ikutan dengan tren Flick out di medsos. Asal kalian tahu, Hansi Flick datang ke klub dengan kondisi retak, terluka secara finansial, terkuras secara emosional, dan masih berhadapan dengan hantu-hantu dari era yang berantakan. Tapi kita tidak bisa berpura-pura tim ini terlihat ada perbaikan. Tidak ada struktur pressing, tidak ada vertikalitas, dan tidak ada yang mampu mengubah permainan saat Yamal absen. Dan itulah bagian yang membuat kita takut, yakni ketergantungan pada bocah berusia 18 tahun itu. Mari kita bicara tentangnya. Lamine Yamal, anak yang memikul jiwa La Masia di pundaknya. Dia absen lagi sekarang, cedera pangkal paha kambuh. Dan yang lebih parah lagi, Luis de la Fuente menunjuknya untuk kualifikasi Piala Dunia yang jelas-jelas sedang tidak fit. Ini gegabah, dan ini bukan tentang melindungi pemain. Ini tentang melindungi masa depan yang menentukan langkah klub. Hansi Flick benar-benar memperingatkan hal ini bulan lalu. Dia berkata, Yamal hanya minum obat pereda nyeri hanya untuk bermain untuk Spanyol. Bayangkan, seorang pemain berusia 18 tahun bermain dengan menahan rasa sakit. Dan ketika Flick angkat bicara, ia malah dikritik. Orang-orang bilang ia bereaksi berlebihan. Namun faktanya, ia melakukan apa yang akan dilakukan pemain Barca sejati. Melindungi sepenuhnya, karena Yamal bukan sekedar pemain sayap, melainkan ia adalah pengingat. Pengingat detak jantung La Masia, tentang langkah-langkah pertama Messi, tentang bagaimana seharusnya sepak bola terasa ketika dimainkan dengan sukacita dan keberanian. Bagaimana tentang situasi Camp Nou? Seharusnya para cules bisa pulang musim ini. Mereka seharusnya memainkan laga trofi Gamper itu di rumahnya, meskipun kapasitasnya dikurangi. Namun birokrasi, perizinan, dan Dewan Kota telah menunda segalanya. Alih-alih kepulangan yang emosional, mereka justru berpindah-pindah stadion. Barcelona tanpa Camp Nou bagaikan puisi tanpa ritme. Liriknya mungkin masih terdengar, tetapi musiknya hilang. Para pemain juga merasakannya. Energi mereka terasa hilang. Bermain di Montjuic tak pernah terasa seperti di rumah. Berapapun spanduk yang dipasang, nyanyian-nyanyian bergema berbeda. Gemuruh setelah gol tak lagi mengguncang tanah seperti dulu.
Secara finansial sangat berpengaruh, lantaran kursi lebih sedikit, tiket lebih sedikit, dan otomatis pendapatan pun lebih sedikit. Dan itu berarti Flick bekerja dengan skuad yang terbatas, lebih kecil, lebih kurus, dan jauh kurang berpengalaman dari yang kita butuhkan. Marcus Rashford, Ronnie Buttergy, dan John Garcia, semuanya pemain yang menjanjikan. Tapi kita kehilangan Inigo Martinez, salah satu dari sedikit pemimpin di lini belakang. Sekarang pertahanan kita tampak seperti eksperimen tambah sulam di setiap pertandingan. Paul Kubrasi yang baru berusia 18 tahun memainkan peran yang sebenarnya tidak seharusnya ia mainkan. Berpindah posisi, beradaptasi cepat, melakukan pekerjaan seorang pria bahkan sebelum remaja. Dan tetap saja, di tengah semua kekacauan ini, ada sesuatu yang indah. Pedri melangkah maju. Flick memintanya untuk menjadi pemimpin. Dan perlahan Anda bisa melihatnya terjadi. Dia bukan lagi sekedar anak emas yang menghubungkan umpan. Dia meneriakkan perintah, mengendalikan tekanan, dan meminta bola ketika tidak ada yang berani. Namun krisis ini bukan soal taktik, melainkan soal kepercayaan. Inilah masalahnya. Dan yang pasti, harapan belum sepenuhnya mati. Seperti cara Gavi berteriak setelah kehilangan bola, seperti cara Yamal tersenyum saat melewati lawan, seperti cara Pedri menundukkan kepala. Mereka dengan tenang memikul beban seragam tanpa mengeluh. Generasi ini masih mentah, belum berpengalaman, tetapi sekarang mereka telah merasakan tekanan. Dan Flick dengan segala kekurangannya tidak buta akan hal itu. Dia sedang mencoba membangun kembali mentalitas tim. Bukan transfer pemain bintang, tetapi tentang bangkit kembali dari kekalahan. Anda tahu, orang-orang terus membandingkan periode ini dengan era sebelumnya, tetapi saya pikir ini berbeda. Ini bukan hanya tentang bentuk, melainkan ini tentang menemukan identitas tim. Sepak bola saat ini dibangun untuk uang dan merek, tetapi Barca tidak pernah dimaksudkan untuk menjadi sebuah merek. Barca seharusnya menjadi cerminan tentang arti semangat Katalan, pemberontakan, keindahan, dan sesuatu yang lebih tinggi daripada sekadar kemenangan. Karena bagi kami, ini bukan sekadar sepak bola, ini soal budaya dan eksistensial, dan saat ini kita sedang berada dalam transisi yang buruk, transisi di mana kita harus sedikit kelelahan sebelum bangkit kembali. Tim tidak punya kedalaman skuad, tidak punya uang, bahkan tak punya rumah, tapi kita masih punya satu hal yang tak bisa direnggut, keyakinan bahwa Barca akan selalu menemukan cara untuk kembali ke jati dirinya. Mungkin jeda internasional inilah yang kita butuhkan, waktunya bagi Yamal pulih, waktunya skuad bernapas, dan waktunya Flick memulai ulang kembali. Karena laga El Clasico tanggal 26 Oktober siap menanti. Itu bukan sekadar pertandingan biasa, melainkan itu ujian jati diri tim atas rival abadi mereka. Bukan hanya secara teknis, tapi juga secara keyakinan. Apakah kita masih percaya? Apakah kita masih membawa api yang dinyalakan oleh Johan Cruyff, dijaga oleh Pep, dikobarkan kembali oleh Xavi, dan kini menunggu untuk dilahirkan kembali di bawah Hansi Flick? Kita telah melewati masa-masa yang lebih kelam. Kita telah menyaksikan kekacauan di ruang rapat, larangan transfer, saga Neymar, rasa malu di Liga Super, dan air mata Messi. Dan tetap saja, setiap saat kita selalu bangkit. Tim ini tidak butuh pemain baru, tetapi membutuhkan jiwa. Situasinya memang buruk saat ini, tapi kita sama-sama tahu bahwa kisah Barcelona selalu ditulis melalui rasa sakit. Itulah opini tentang situasi Barcelona saat ini yang telah kita simak bersama. Jika kalian ingin berpendapat berbeda, silahkan tinggalkan jejak di kolom komentar. Terima kasih telah menonton hingga detik ini, dan tunggu opini menarik lainnya di video selanjutnya. Whisca Barca!